ya perzinahan tetap dilarang dengan perubahan cakupan ya. Seringkali kalau terjadi kohabitasi atau kumpul kebo istilahnya, kemudian respon masyarakat sangat keras, diarak bukil, betul. gitu kan. Betul. Setelah melalui proses yang panjang dan berliku, penantian publik akan lahirnya KUHP Nasional akhirnya terwujud. Pada akhirnya, KUHP menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang sudah disahkan. Lalu, apa saja perubahan-perubahan yang ada di dalam KUHP tersebut? Untuk membahas hal tersebut, saya Dita Nadia Haidir, Associate di SIP Law Firm, sekaligus host untuk episode kali ini bersama Profesor Dr. Topo Santoso, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sekaligus anggota tim ahli pembahas RUU KUHP Nasional. Halo Prof, selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Assalamualaikum. Baik, Mbak Dita. Terima kasih banyak sudah hadir untuk siang ini. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang ke acara ini. Oke Prof, jadi kan ini termasuk salah satu tim perumus RKUHP nasional yang baru ini ya Prof. Betul, ya. betul. Mungkin rekan-rekan ingin tahu nih Prof, dan bagaimana sih proses perumusan RKUHP yang terbaru ini? Bisa diceritain sedikit nggak Prof? Apa saja yang Profesor dan rekan-rekan lakukan? Iya. Sebetulnya ini panjang ya, Mbak Dita. Ceritanya itu panjang karena dari tahun 60-an itu sudah mulai cikal bakalnya, tahun 70-an itu mulai serius, tapi tentu waktu itu saya belum terlibat. Yang terlibat para begawan hukum pidana Indonesia seperti Profesor Sudarto, Profesor Marjono Roksodiputro, Profesor Sahitapi, Profesor Muladi, Bardana Arif, dan masih banyak lagi profesor-profesor ahli hukum di Indonesia, juga jaksa-jaksa senior, polisi senior, hakim dan sebagainya. Itu sejak tahun 70-an sudah mulai rapat-rapat, kemudian dilakukan berkali-kali seminar, simposium, konferensi dan seterusnya di berbagai kota. Kemudian dari berbagai event tadi, termasuk juga riset-riset yang sangat mendalam, disusunlah draft. Dan draft itu sudah berkali-kali dilakukan revisi-revisi terus gitu ya, sampai beberapa tahun yang lalu diserahkan oleh tim penyusun KUHP itu ya, dari Kementerian Hukum dan HAM diserahkan ke DPR. Nah, disitulah baru mulai ada pembahasan serius sebelum tahun 2019. Ya, karena waktu itu sempat di demo panjang gitu ya, karena ada beberapa isu. Akhirnya baru dibahas lagi dan baru disahkan Januari 2023 yang lalu. Iya, betul. Gitu kurang lebih ringkasnya, Mbak Dita. Oke. Jadi wacana soal penyusunan KUHP nasional ini sebenarnya sudah cukup lama. Sekitar lebih mungkin dari 50 tahun ya Prof ya? Iya, saya kira lebih. Apa saja sih kendalanya selain mungkin dari protes-protes masyarakat atau apapun itu? Bisa diceritakan nggak Prof? Oke, jadi sebetulnya demo protes ketidaksetujuan itu muncul ya besarnya itu baru tahun ini. Sebetulnya dulu sepanjang berapa puluh tahun itu dilakukan simposium, seminar, konferensi dan sebagainya yang tadi saya ceritakan, itu belum terlalu banyak ya respon masyarakat. Kebanyakan respon itu dari kalangan akademisi, ya, kemudian praktisi, peneliti dan sebagainya. Sudah mulai banyak masukan. Nah, kendalanya apa? Kendalanya sebetulnya karena tentu saja Indonesia ini kan multi suku, multi bahasa, backgroundnya sangat banyak dan seterusnya ya. Dengan berbagai organisasi, asosiasi dan sebagainya, sehingga aspirasinya itu sangat banyak. Ya, ada yang sangat misalnya ya sangat pro terhadap suatu isu, yang lain sangat kontra terhadap isu itu. Dan itu banyak isu yang pro dan kontra itu. Misalnya soal pidana mati, soal delik susila, kemudian soal penghinaan presiden dan sebagainya. Itu pro dan kontranya sangat tinggi Mbak Dita. Nah, karena itu tim itu berusaha untuk mengakomodir semua aspirasi, semua usul, semua kritik itu berusaha dilakukan penyesuaian diakomodir. Tentu saja tidak semua bisa diterima. Misalnya yang sangat frontal berbeda kan tidak bisa dua-duanya. Sehingga dalam beberapa isu diambillah jalan tengah gitu ya. Nah, kendala-kendalanya utamanya itu ya. Tentu saja selain karena beberapa kali ganti pemerintahan, tentu politik hukumnya juga mungkin mengalami beberapa perubahan ya. Tapi intinya tim ini berusaha untuk mengakomodir semua kepentingan, sehingga karena berusaha diakomodir ya tentu akhirnya tidak mudah dan tidak sederhana dan juga tidak sebentar ya.
Oke, so Prof, dekolonisasi ini kan kayak merupakan salah satu tujuan pembentukan KUHP nasional yang selalu ditekankan dalam setiap sosialisasi terhadap masyarakat gitu ya. Yang kita tahu dekolonisasi secara sederhana kan berarti meninggalkan pengaruh kolonial zaman dulu gitu ya Prof. Nah, termasuk untuk dalam aspek hukum. Apa wujud nyata dekolonisasi itu yang ada di dalam KUHP nasional yang baru ini Prof? Iya, jadi mungkin saya ceritakan dulu ya. Jadi KUHP yang kita gunakan selama ini itu berasal dari Wetboek van Strafrecht. Ya. Betul-betul salinan dari KUHP Belanda. Oke. KUHP Belanda 1881 disalin pada dan disahkan di Indonesia 1915. Lalu berlaku secara resmi 3 tahun kemudian. Jadi sejak itu kita menggunakan KUHP yang masih berbahasa Belanda dengan politik hukum pemerintah Hindia Belanda, penyusunnya semuanya orang Belanda dan seterusnya. Jadi kita hanya menyalin disesuaikan dengan kondisi Hindia Belanda saat itu. Dan itu berlangsung terus, hanya sekitar 16 kali perubahan, itu pun tidak total, hanya perubahan beberapa bagian gitu dari KUHP. Nah, sehingga nuansa kolonial dalam berbagai aspek itu ada. Contoh yang paling jelas adalah mengenai pemidanaan. Tujuan dari pemidanaan itu tidak dicantumkan di KUHP lama. Dan KUHP lama itu memang orientasinya adalah pada pemidanaan berupa misalnya penjara. Jadi ancaman penjara itu merata di banyak pasal, khususnya buku 2 KUHP. Nah, di buku 3 juga ada kurungan misalnya untuk pelanggaran. Itu banyak sekali. Dan tujuan pemidanaan tidak dicantumkan, pedoman pemidanaan tidak dicantumkan, dan seterusnya. Jadi kurang lebih kalau digambarkan rumusannya begitu ya, kalau KUHP lama itu tindak pidana terpenuhi, pertanggungjawaban pidana terpenuhi sama dengan pemidanaan gitu ya. Nah, di dalam paradigma yang baru yang meninggalkan nuansa kolonial itu, maka rumusnya bukan begitu lagi, tapi tindak pidana plus pertanggungjawaban pidana plus tujuan dan pedoman pemidanaan. Baru apakah dipidana, apakah pidananya dari penjara diganti menjadi pengawasan, apa pidananya penjara diganti menjadi misalnya kerja sosial, atau bahkan tidak dipidana gitu, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada di KUHP nasional. Jadi di luar pemidanaan sebenarnya banyak sekali aspek-aspek, misalnya beberapa tindak pidana yang sudah dianggap tidak sesuai, yang dianggap sesuainya dengan masa kolonial itu sudah dihilangkan. Perkembangan terbaru dari teknologi informasi, perkembangan ekonomi, kemudian kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang baru itu ditampung di KUHP baru ini. Itu mungkin Mbak Rita. Cukup jelas sih Prof. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke substansi isi dari KUHP yang baru ya Prof ya. Jadi ada beberapa perbedaan antara KUHP lama sama KUHP baru, dan itu juga biasanya mencuat kemarin protes dari masyarakat gitu kan. Jika kita tarik secara garis besar ini Prof, yang membedakan itu antara KUHP lama dengan KUHP baru itu apa Prof? Ya, sekarang perbedaannya sebenarnya banyak ya. Kalau saya ceritakan mungkin bisa secara garis besarnya garis besarnya ya. Betul. Jadi kalau saya melihat dari yang disebut trias hukum pidana ya. Trias hukum pidana itu 1 tindak pidana, 2 pertanggungjawaban pidana, 3 pidana dan pemidanaan. Nah, 3 bagian itu ya. Perbedaannya misalnya tindak pidana di KUHP lama itu dibagi dengan jelas. Ada kejahatan di buku 2 dan ada pelanggaran di buku 3. Betul. Tapi di KUHP baru tidak dibedakan lagi kejahatan dan pelanggaran. Jadi hanya 2 buku. Buku 1 ketentuan umum, buku 2 tindak pidana. Itu 1 perbedaannya. Kemudian masih mengenai tindak pidana untuk KUHP baru ini jelas dia mengatur bahwa di dalamnya ada sifat melawan hukum dari setiap tindak pidana, kecuali ada alasan pembenar. Kemudian juga hukum yang hidup di masyarakat itu diakomodir ya, diperkuat di dalam KUHP baru. Itu mengenai tindak pidana. Kemudian yang kedua mengenai pertanggungjawaban pidana. Sekarang dikenal lagi, diperkuat dan dimasukkan di KUHP pertanggungjawaban pidana korporasi yang dulu tidak ada. Ya, betul. Korporasi sebagai subjek kan tidak ada. Betul. Pertanggungjawaban bagaimana tidak ada. Nah, sekarang subjek ditegaskan korporasi, pertanggungjawabannya ditegaskan, pidana dan pidanaannya juga dibedakan dengan orang. Itu 2 ya soal pertanggungjawaban pidana. Betul. Kemudian masih terkait dengan pertanggungjawaban pidana juga ada beberapa alasan penghapus berupa alasan pemaaf yang beda dengan di KUHP lama. Lalu yang ketiga soal pidana dan pemidanaan. Ini banyak sekali perubahannya dibanding KUHP lama. Misalnya KUHP lama itu ada pidana mati sebagai pidana pokok. Di KUHP baru pidana mati bukan pidana pokok, tapi pidana yang bersifat khusus dengan syarat-syarat yang sangat banyak dan bisa dimungkinkan adanya
percobaan selama 10 tahun ya sebelum apakah dia akhirnya dijatuhi pidana mati atau tidak misalnya. Kemudian tidak ada lagi pidana kurungan. Sebagai konsekuensi tidak ada lagi pelanggaran, maka pidana kurungan juga dihapuskan. Lalu yang ketiga, pidana kerja sosial diperkenalkan. Jadi kalau dulu tidak ada kerja sosial, dan ini di banyak negara modern sudah ada ya pidana kerja sosial. Lalu satu lagi pidana denda. Kalau sekarang ini kalau kita melihat di KUHP lama kan pidana dendanya pakai angka berapa ribu atau berapa puluh ribu gitu betul, kan. Dan sudah bertahun-tahun tidak mengalami perubahan. Betul. Di KUHP baru itu pidana denda pakai kategori 1 sampai 8, misalnya paling bawah 1 juta, kemudian 10 juta, 50 juta, 200 dan seterusnya. Dan itu mirip dengan yang berlaku di KUHP Belanda saat ini. Nah, jadi kalau nanti ada perubahan mata uang, misalnya ada mata uang menurun nilainya, cukup dikeluarkan peraturan pemerintah, gitu. Misalnya dikalikan berapa, gitu. Nah, jadi itu contoh mengenai berbagai perbedaan antara KUHP lama dan baru. Dan mungkin saya tambahkan terakhir mengenai anak. Itu di KUHP lama hanya 1 atau 3 pasal lah terkait dengan anak, dan itu pun tidak detail ya. Di KUHP baru mengenai anak itu ada pengaturan tentang diversi, penyelesaian di luar pengadilan ya. Kemudian juga pengaturan tentang pemidanaan dan tindakan, dan itu dibedakan dengan orang dewasa. Tindakan dibedakan, pidana tambahannya dibedakan, pidana pokok juga dibedakan. Gitu Mbak Dita. Menarik sekali. Kita bahas salah satu nih yang menarik saya tadi tentang tindak pidana korporasi yang ada di KUHP baru nih Prof. Di dalam KUHP nasional ini kan korporasi sudah menjadi subjek pidana yang bisa, berarti korporasi bisa dikenakan delik. Nah, itu bisa dijelaskan lebih detail nggak Prof tentang hal itu? Ya, ini nyambung ya dengan tadi yang saya jelaskan ya. Jadi tindak pidana korporasi itu kita mesti melihat pada beberapa aspek ya. Pertama, pertanyaan apakah korporasi merupakan subjek tindak pidana? KUHP baru menegaskan korporasi adalah subjek tindak pidana. Kedua, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan korporasi itu, cakupannya seperti apa? Itu diatur dengan detail di KUHP baru. Misalnya korporasi termasuk ada PT, termasuk BUMN, BUMD, kemudian berbagai perkumpulan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Itu diatur ya cakupannya maupun pengertiannya. Ketiga, pertanyaan tentang korporasi adalah apa aktus serius dan mens rea dari korporasi? Nah, itu diatur. Aktus seriusnya diatur, ya misalnya kondisi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang memiliki jabatan fungsional dan seterusnya itu diatur. Ya, kemudian juga mereka tidak ada di struktur korporasi, tapi dia bisa mengendalikan korporasi, juga dia menerima manfaat dari korporasi. Ya. Nah, itu juga termasuk tindakan yang dilakukan mereka itu masuk aktus serius dari korporasi. Belum selesai kan? Pertanyaan berikutnya, kalau tindak pidana atau aktus serius dari korporasi sudah ada, pertanyaan berikutnya, bagaimana pertanggungjawaban pidana? Kita melihat pada mens rea-nya. Nah, mens rea-nya itu diatur juga secara detail. Dan kalau kita lihat di teori korporasi, sebetulnya aktus serius dan mens rea dari korporasi berdasarkan KUHP baru itu sudah mencakup beberapa teori yang berkembang, misalnya teori identifikasi, kemudian corporate fault, ya, kemudian teori strict liability dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu sudah masuk di sana. Nah, terakhir mengenai korporasi adalah pidana dan pemidanaannya. Pidana pokok adalah pidana denda. Kemudian pidana tambahannya ada banyak, termasuk juga tindakan, misalnya di bawah pengawasan tertentu, di bawah pengampuan tertentu dan seterusnya. Jadi ini yang semua tidak ada di KUHP lama. Jadi di sini ada yang membedakan adalah tadi seperti Prof bilang tindak pidana pokoknya adalah denda. Hanya denda pidana pokoknya. Ya. Yang lain pidana tambahan. Baik. Adakah dampaknya Prof hal tersebut bagi iklim bisnis atau pelaku bisnis secara umum, Prof? Ya, saya kira ada ya. Jadi menurut hemat saya pelaku bisnis, dunia bisnis harus mempelajari dengan betul, karena sekarang korporasi itu menjadi subjek tindak pidana bukan hanya pada delik misalnya tindak pidana korupsi, bukan hanya pada tindak pidana ekonomi, bukan hanya pada tindak pidana misalnya money laundering, tapi banyak tindak pidana yang sekarang korporasi sudah bisa menjadi subjek atau pelaku tindak pidana gitu. Itu satu. Yang kedua juga karena di situ ada beberapa kondisi atau syarat-syarat di mana korporasi bisa menjadi pelaku, berarti ada corporate criminal responsibility, maka perusahaan-perusahaan tentu harus sudah mulai berbenah diri nih. Apakah jangan sampai nih sesuatu yang
tidak dilakukan, ya misalnya korporasi membiarkan pengurusnya melakukan tindakan-tindakan tertentu, tidak mencegahnya, padahal itu masuk larangan undang-undang, korporasi itu bisa kena. Gitu. Oh, satu korporasi Satu tersebut. korporasi bisa kena. Oke, Ya, oleh iya. karena itu korporasi harus bertanggung jawab. Nah, hal seperti ini saya kira perlu diantisipasi tentu oleh dunia bisnis. Oh, kalau dulu mungkin itu turut serta, kalau Iya. sekarang mungkin satu korporasi ya Iya. langsung bisa. Iya, korporasi sebagai pelaku. Jadi mungkin pelakunya itu bisa korporasinya sendiri, Iya. bisa pengurusnya, bisa korporasi dan pengurus. Pengurus. Gitu. Oke, baik, Prof. Terus salah satu kontroversi ini yang sempat mencuat di masyarakat ditambah juga jadi bola panas lah selama proses penyusunan KUHP yang baru ini, yaitu kan dimasukkannya pasal penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden atau wakil presiden ya, Prof ya. Sedangkan pasal tersebut sebenarnya kan dulu di KUHP lama sebenarnya udah ada, tapi sempat sudah dibatalkan oleh MK. Kalau nggak salah di pasal 134. Nah, bisa dijelaskan nggak, Prof? Pasal ini kenapa muncul lagi nih? Seakan-akan kan ini jadi kayak menentang demokrasi ya, Prof? Iya. Iya, ini pertanyaan ini saya ditanya hampir tiap minggu. Oh, oke. Ya, jadi gini. Seolah-olah gitu ya, seolah-olah nih kalau misalnya narasi yang muncul adalah tim KUHP tidak mengindahkan atau mengesampingkan putusan MK. Seolah-olah kan gitu. Betul. Ya. Padahal ya mungkin yang protes ini tidak baca putusan MK secara detail. Jadi putusan MK itu bukan hanya diktum, tapi juga ratio decidendi, argumentasi putusan. Nah, di situ dijelaskan atau dibahas bahwa bisa saja disusun atau dibuat tindak pidana penghinaan itu, tetapi dengan rumusan yang berbeda. Gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh tim penyusun. Maksudnya tentu bukan melindungi katakanlah Presiden Jokowi sekarang, karena begitu ini disahkan berlaku nanti Januari 2026 kan presidennya sudah ganti. Jadi bukan untuk Jokowi sekarang misalnya. Dan tim penyusun berpikir siapapun presidennya harus dihormati harkat dan martabatnya gitu, dan harus dibedakan antara misalnya penghinaan dengan kritik harus dibedakan. Betul. Lalu yang berikutnya adalah ini bukan delik biasa, jadi nggak bisa polisi tiba-tiba nangkep orang karena dianggap menghina presiden, tidak bisa. Ini adalah delik aduan. Jadi hanya presiden kalau dia merasa korban yaitu presiden, kalau dia merasa dihina oleh seseorang, dia harus mengadukan, bukan melaporkan. Kalau laporan kan bisa siapa saja. Ya. Jadi sebetulnya ada banyak persyaratan-persyaratan di situ yang membuat sebetulnya pasal ini tidak mudah untuk digunakan atau disalahgunakan oleh misalnya oknum penegak hukum. Berarti salah satu unsurnya adalah di sini ada delik aduan. Ya, jenis deliknya bukan delik biasa tapi delik aduan. Unsur-unsurnya juga berbeda dengan yang lama. Ya, gitu. Bicara tentang kontroversi yang lain nih, Prof, sempat mendapat tentangan keras dari publik tentang perzinahan dan kohabitasi. Terutama mungkin bagi WNA yang tinggal di Indonesia gitu kan. Boleh dijelaskan nggak, Prof, perbedaan mendasar antara KUHP lama dengan KUHP baru tentang hal tersebut? Ya, mungkin sebelum saya sampai kepada rumusan atau perbedaan antara perzinahan di KUHP baru dengan yang lama serta kohabitasi yang di KUHP lama tidak ada ya. Nah, kita tahu bahwa di masyarakat Indonesia tadi multi suku, multi agama dan sebagainya, sehingga aspirasi untuk lebih memperketat tindak pidana perzinahan itu juga banyak ya. Sebaliknya aspirasi yang untuk tetap mempertahankan delik itu, bahkan yang ingin menghapuskan delik itu dari KUHP juga ada. Jadi sangat beragam. Nah, tim penyusun itu mengambil jalan tengah. Ya, perzinahan tetap dilarang dengan perubahan cakupan ya. Kemudian juga yang mengadukan juga lebih diperluas sedikit ya. Begitu juga kohabitasi yang di masa lalu atau mungkin sampai sekarang itu seringkali kalau terjadi kohabitasi atau kumpul kebo istilahnya, kemudian respon masyarakat sangat keras, diarak bukil, gitu kan. Nah, sebenarnya KUHP baru itu ingin berusaha menghilangkan respon masyarakat yang seperti itu dan disalurkan ke bidang hukum atau ke ranah hukum sehingga tidak ada lagi penghakiman oleh masyarakat. Gitu, betul. Baik, Prof. Lalu untuk salah satu masalah kronis di Indonesia ya seperti semua orang tahu itu korupsi, Prof, di Indonesia ya, Prof ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Tipikor untuk pidana minimalnya, hukuman pidana minimal di Undang-Undang Tipikor sama di KUHP baru lebih rendah.
Nah, itu Oke. bagaimana, Prof? Oke, itu menarik ya pertanyaan. Ini Iya, juga itu hampir juga selalu ditanyakan. Ya, karena itu juga paling menjadi bola panas di masyarakat nih, Prof. Oke, baik. Nah, saya jelaskan gini. Tindak pidana korupsi yang diatur di KUHP baru itu seingat saya hanya 3. Yang lain tetap 3 atau 5, maaf, sekitar 5 pasal saja. Misalnya soal tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara yang sekarang di pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor itu diambil di KUHP baru. Juga suap yang di Undang-Undang Tipikor diambil. Tapi selebihnya itu tetap di Undang-Undang Tipikor. Jadi masih berlaku. Yang kedua, dari berbagai ancaman pidana sebetulnya yang diturunkan hanya 1, tapi yang lain justru ada yang dinaikkan, ada yang tetap sama, gitu. Jadi orang taunya hanya yang diturunkan kan. Ya. Dan berikutnya ancaman pidana mati kan sebagian orang protes, gimana dong ancaman pidana mati juga dihapuskan? Tidak, sebab pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor tidak dihapuskan dengan KUHP baru. Jadi tetap ada ancaman pidana mati untuk tindak pidana korupsi dengan kondisi tertentu ya. Nah, satu lagi adalah kenapa dibuat perubahan-perubahan ancaman pidana? Gini, tim penyusun KUHP menggunakan Delphi Method. Jadi menggunakan metode ilmiah untuk menyusun ancaman pidana dengan gradasi yang lebih proporsional. Jadi perbuatan yang lebih ringan, kemudian agak berat, lebih berat, paling berat itu disesuaikan dengan ancaman pidananya juga. Jadi perbuatannya semakin berat, ancaman pidananya semakin berat. Dan itu pun digunakan Delphi Method, semacam survei untuk melihat orang dari berbagai ragam background, melihat hukuman yang pantas untuk perbuatan A berapa, perbuatan B berapa, C berapa gitu. Nah itu jadi bukan intuisi saja penyusun, udah ini diturunin, ini dinaikin, bukan. Oke. Soalnya kan kalau kita lihat kan Undang-Undang Tipikor adalah lex specialis. Betul. Nah, sedangkan ini KUHP kan generalnya. Generalis, Nah, itu dia makanya dengan ada perbandingan itu masyarakat mungkin terutama yang orang awam hukum kan melihat apa patokan kita untuk sanksi pidana bagi koruptor gitu. Ya, mungkin saya mau tambahkan Mbak Rita. Jadi di KUHP baru ini ada satu bab, nama babnya adalah tindak pidana khusus, dan itu baik rumusannya maupun ancaman pidananya hampir sama dengan di undang-undang lamanya. Misalnya undang-undang tipikor, undang-undang teroris, undang-undang narkotika misalnya itu diambil, dan baik rumusannya, ancaman pidananya hampir sama gitu. Ya beberapa hal diperbaiki tapi umumnya hampir sama. Sehingga sebetulnya tidak benar bahwa tim perumus KUHP ini berusaha untuk meringan-ringankan semua ancaman pidana khusus. Oke, baik Prof. Lalu untuk terkait living law, di dalam KUHP ini kan ada di dalam pasal 2 nih Prof. Ya. Bagaimana nanti implementasinya terhadap di kehidupan sehari-hari itu? Nah, living law ini yang ada di pasal 2 kan sebetulnya itu masuknya dalam cakupan pembahasan tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu. Pasal 1 itu kan asas legalitas. Nah, pasal 2 kurang lebih menegaskan bahwa living law ya, atau hukum yang hidup di masyarakat walaupun tidak tertulis dalam undang-undang ini, maksudnya KUHP juga bisa berlaku begitu, kurang lebih begitu ya. Nah, tapi tidak boleh dilupakan adanya penjelasan dari pasal 2 di mana dinyatakan di situ ya living law tadi diperkuat dengan peraturan daerah. Jadi sebetulnya begini, untuk menjalankan living law itu, living law itu diteliti secara empiris di daerah-daerah yang masih ada, kemudian diatur dalam perda. Nah, tentu mungkin bisa beda-beda kan perda di berbagai daerah. Maka sebelum ada perda itu, pemerintah harus mengeluarkan peraturan pemerintah mengatur tentang bagaimana syarat-syarat, bagaimana prosedur untuk mengangkat living law ke dalam perda. Gitu. Jadi urut-urutan waktunya setelah KUHP ini berlaku, maka mungkin saat ini juga pemerintah sedang menggodok peraturan pemerintah. Setelah itu daerah-daerah yang punya living law yang mengatur ancaman pidananya harus dibuat perda. Nah, barulah penegak hukum bisa menjalankan itu. Jadi semua bukan hanya sebatas atau berpatokan pada KUHP baru ya, tapi tetap living law tetap ada, tapi harus dibuat dengan perda. Jadi perda di daerah masing-masing. Betul. Yang ada. Jadi tidak bisa misalnya daerah yang tidak ada living law, daerah lain kita bikin juga, nggak bisa begitu. Yang dari dulu ada sampai sekarang masih ada, itulah yang diperbuat dengan perda. Baik Prof.
Jadi sepertinya ini pertanyaan terakhir dari Oke. saya. Mungkin ya Prof sebagai penutup, mungkin boleh disampaikan ke rekan-rekan sekalian di luar sana mengapa KUHP ini penting, Prof? Oke, ya. Jadi pertama begini, kita sudah hidup dengan KUHP warisan Belanda itu sejak dari 1918. Sampai sekarang masih menggunakan itu. Bahasanya pun masih bahasa Belanda resminya. Yang ada di kita itu kebanyakan terjemahan, ada banyak. Dan terjemahan satu dengan lain itu berbeda satu dengan lain. Sebetulnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang kedua, perkembangan dalam hal tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kemudian pidana dan pidanaan itu sudah sangat jauh berubah dari masa Belanda dulu dengan masa sekarang. Lalu aspirasi yang banyak dari masyarakat, kemudian juga perkembangan dunia internasional, perbandingan dengan berbagai negara lain itu tentu tidak ada di KUHP lama. Nah sekarang itu sudah ada di KUHP baru. Jadi kalau teman-teman tidak setuju dengan 1, 2, atau 3 pasal, ya itu saja yang disorot dan mungkin diajukan uji materi ke MK. Tetapi kebanyakan yang lain, skemanya, sistematikanya, dan isinya itu sudah sangat jauh berkembang. Dan mudah-mudahan itu membawa kehidupan hukum kita menjadi lebih baik. Mungkin itu saja. Oke, diskusi kita kali ini menarik sih Prof. Tentang hal yang kontroversial lah di masyarakat. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berharga bagi masyarakat dan rekan-rekan sekalian di luar sana. Tapi nggak terasa Prof, kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu berharganya bagi saya dan bagi rekan-rekan sekalian yang di luar. Terima kasih bagi rekan-rekan semua yang telah menonton SIP Talk episode kali ini. Jika ada pertanyaan atau pendapat boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube SIP Law Firm atau sosial media lainnya. Saya Dita Nadia Haidir, pamit, sampai jumpa.